yang maha kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit. Oke, masalahnya di mana? Anak manusia apa Tuhan yang duduk sebelah kanan Bapa? Dia mengatakan di situ anak manusia. Dia mengatakan siapa? Ya sudah. Kenapa Anda Ya, mengatakan dia itu Tuhan? apa? Kesimpulan Anda apa? Begitu loh. Ya sudah Anda bilang. Kesimpulan Anda apa? Ya kesimpulannya berarti kan berbeda dengan pemahaman Anda, keimanan Anda. Tadi Anda mengatakan Itu yang dia tidak itu Anda sudah menjadi pahami. Di sini menurut Anda sebelah kanan Bapak itu apa? Apakah dia duduk di sebelah kanan Bapak? Ya, Berarti coba apa coba Anda jelaskan. ini? Coba Anda jelaskan. Coba. Ya. Ya, di situ kan Yesus Tadi mengatakan bilang saya kan ngawur. dia mengakui Anda dirinya terangkan sendiri, apa Abang. maksudnya di sebelah kanan Dia Bapak mengaku yang betul? dia mengaku anak manusia. Dia nggak pernah Ya, mengaku dan Tuhan. duduk di sebelah kanan Bapak. Coba Anda terangkan itu. Kalau menurut kita, Yesus itu berada dalam genggaman Tuhan, dalam lindungan Tuhan, makanya dia berada di sebelah kanan Bapa. Dia berada di tempat yang aman sekarang. Dalam lindungan Tuhan, begitu. Iya, dalam Ya. lindungannya Bapa dia, Bang. Kalau di sini artinya Memang sebanding antara Bapa sama Yesus. Memang mereka sederajat antara Bapa sama Yesus. ya, mereka sehakikat. Betul Oh, sekali. mereka hakikat. Oh, berarti Bapa menciptakan manusia, Yesus menciptakan manusia juga. Betul. Di mana datanya, Bang? Oke. Yohanes 1 ayat 1. Jadi, siap ya. Jadi Yesus juga menciptakan Bapa. Kok menciptakan Bapa lagi? Ada yang menyel. Jadi kan sama-sama Tuhan. Bapa menciptakan sama-sama. Yesus. Bapa menciptakan Yesus. Nggak bisa Yesus menciptakan Bapa. Bapa menciptakan Yesus. Di mana tertulis Bapa menciptakan Yesus? Ya buktinya Anda tadi mengatakan Yesus terangkat ke langit menjadi Bapa, menjadi Allah kan, menjadi Tuhan kan. Iya, menjadi Tuhan. Ya udah berarti Yesus menciptakan Bapa. Itu nggak ada dalilnya. Hah? Tapi sama-sama Tuhan. Kalau Tuhan kan ini memiliki hak prioritas untuk menciptakan segala sesuatu, ya kan, di permukaan bumi ini. Jadi kalau Allah itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, berarti keduanya sama-sama bisa menciptakan. Allah tadi menjadikan Yesus manusia, itu kalian Tuhan kan? Oke, berarti di sini ada dua Tuhan, ada iakan juga lah. Lalu setelah Yesus mati, terangkat ke langit, lalu jadi Tuhan. Halo? Jadi berhala. Astagfirullah. Ini Jadi, Yohanes 20, apa yang dikatakan Yohanes Al-Quran? 20 tuh 17. Apa yang dikatakan Al-Quran itu betul, ya. Surah Al-Baqarah, teman-teman seimanku dan teman-teman mungkin ada Kristen masih di bawah masih ada. Coba Anda baca Al-Quran Al-Baqarah 170. Kalian tidak mengenal siapa Tuhan kalian. Nggak kalian kenal siapa Tuhan kalian itu. Makanya Al-Quran itu nggak mungkin berbohong. Satu-satunya firman Allah yang menjadi buku, bentuk buku, ya, ketetapan-ketetapan ataupun hukum-hukum Allah itu adalah Al-Quran. Nggak mungkin bohong ini. Jadi sekarang yang buka puasa silakan buka puasa ya, aku sudah buka puasa. Iya Bunda. Nah, silakan teman dibuka sendiri, baca sendiri, belajar sendiri kita. Jakarta udah baca itu. Al-Baqarah 170. Kalau nggak paham Al-Qur'annya, terjemahannya baca. Kalian nggak paham Tuhan kalian. Nah, perkara Tuhan aja kalian masih berselisih. Al-Maidah ayat 14 yang Yohanes menyatakan Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Yang lain lagi Tritunggal, lain lagi saksi Yehova. Yohanes. Ya kan? Laqad kafarul ladzina qol wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fa nasu haddam mimma zukkiru bi fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha wa ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Ya, jadi di situ dikatakan mereka mengaku orang-orang Nasrani, tapi perkara Tuhan mereka masih berselisih sampai hari kiamat. Ini Al-Quran yang menjelaskan. Nggak mungkin dusta Al-Quran itu, nggak mungkin. Ya,
sadarlah teman-teman. Ya, jadi kalau kita kasih data Yohanes 20:17, kata Yesus kepadanya, bro kebenaran dengar ya. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi ke Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus itu bertuhan. Kan? Kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, kenapa dia pergi lagi ke Allahnya? Jadi ketika dia terangkat, anak manusia terangkat dan duduk di samping kanan Bapa, berarti Yesus itu bukan Allah itu sendiri, karena ada Bapa di sampingnya. Kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri kebenaran, harus jadi sudah melebur menjadi satu kembali kepada keilahiannya. Jika terangkat ke atas, tapi faktanya masih duduk di samping kanan Bapa. Berarti ada yang di samping kirinya. Berarti dua sosok, dua pribadi. Kapan menyatunya? Enggak pernah. Konsep mereka kan ketika Tuhan menjelma menjadi manusia, itu kemanusiaannya. Ini kan sudah terangkat nih. Harusnya sudah melebur menjadi satu. Kebenaran? Oh, kebenaran. Terkait lagi kalau mereka selalu membantah isi Bible mereka sendiri, itu Al-Quran juga menjelaskan lagi-lagi Al-Quran. Al-Imran 75, mereka memutarbalikkan lidahnya untuk menyatakan bahwasannya supaya kita ini benar-benar yakin apa yang mereka katakan, bahwasannya itu adalah dari Tuhan. Tapi nggak bisa, Al-Quran nggak bisa dibohongi. Lagi-lagi mereka memutarbalikkan lidah mereka agar kita percaya kepada mereka. Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Al-Quran sudah menjelaskan itu. Lagi-lagi Al-Quran, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sering itu kita ketemui mereka itu, sering. Al-Imran 78 kalau nggak salah. Kalau nggak salah 78, 87 saya lupa tuh. 78. Ya 78. Begini Bung Cinta ya. Begini. Iya Bang. Iya. Dari Al-Quran dan Alkitab sendiri, cerita tentang Yesus dan Isa itu berbeda. Kalaupun kita Benar, menyamakan satu sosok Bang. Satu orang, satu sosok, satu oknum tapi diceritakan berbeda. Oke? Ya, oke. Beda kan, tempat kelahiran berbeda. Ibunya berbeda, namanya satu Maryam, satu Maria. Nah, terus akhir hidupnya pun ceritanya berbeda. Kalau kita berusaha menyamakan kedua tokoh ini, artinya kita harus memilih cerita mana yang betul. Kan Gini gitu. aja Bang, gini aja. Kita ambil titik paling utamanya aja Bang. Manusia pada kala itu di abad pertama lahir tanpa seorang ayah itu, tanpa ada hubungan biologis. Ibunya berhubungan biologis dengan seorang laki-laki itu siapa? Itu aja titik paling utamanya. Baru, nah kita mengakui menurut Kristen itu adalah Yesus, menurut Islam itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Oke. Lalu jelaslah ini adalah oknum yang sama. Ya, oknum yang sama, lalu versinya, ceritanya, skenarionya berbeda. Kenapa seperti itu? Makanya yang kita kupas di sini, versi manakah yang menurut Alkitab yang benar atau menurut Al-Quran yang benar? Kita kupas di sini, Bro. Ya, oke, kita kupas. Boleh. Jadi yang pertama, oke. Jadi yang pertama yang mana duluan ada cerita itu? Yang jelas Bible. Kita nggak pungkir itu. Oke. Yang jelas Bible. Yang pertama ada itu Bible kan? Ya. Bible. Jadi Al-Quran muncul dengan versi yang berbeda kan? Al-Quran muncul untuk memperjelas kitab sebelumnya. Dia adalah bagian dari kitab-kitab sebelumnya. Makanya dikatakan kalau bisa dikatakan maaf ya teman-teman, bukan saya jadi kalau bisa dikatakan Al-Quran ini adalah reformasinya dari ataupun reformasi dari kitab-kitab sebelumnya. Pertegasan dari penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi wajar kalau tadi hanya sebentar Bang. Jadi wajar dia kalau menceritakan kisah-kisah di kitab yang pernah diturunkannya. Oknum-oknum, peristiwa-peristiwa orang-orang yang pernah Allah
Allah adakan pada saat itu. Kan begitu. Nah, terkait kepada kitab yang Anda pegang itu adalah perjanjian baru. Nah, ya kan, perjanjian baru ini tentulah mengupas isi dari perjanjian lama. Tidak mungkin mengupas Al-Quran. Makanya kitab Anda itu tidak pernah menjelaskan Al-Quran, tidak pernah menyenggol atau menyenggol kata Al-Quran. Nggak ada itu, mustahil, ya. Jadi nggak ada. Jadi pembahasan tentang Islam nggak ada di Bible Anda. Oke. Makanya kedatangan Yesus tidak menghilangkan hukum Torah satu iota pun sampai dunia ini hancur. Itu kata Yesus. Nggak ada Yesus mengatakan bahwasanya dia datang menghilangkan hukum Al-Quran. Nggak ada. Jadi begini, tadi kita udah sepakat itu sama dengan versi berbeda. Dan Alkitab duluan ada kan, betul kan? Ya. Jadi begini, bagaimana mungkin cerita Al-Quran yang terakhir datang, itu yang kita anggap betul? Apa dasarnya kita menganggap itu betul? Oke, saya tanya dulu Anda, apa dasarnya Injil itu benar? Sementara jarak antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Yesus itu adalah 1.500 tahun. Apa dasarnya? Itu dulu. Sementara jarak antara Injil dan Al-Quran itu 600 tahun. Coba yang 1.500 tahun ini, bagaimana Anda bisa meyakini bahwasannya Taurat yang Anda pegang, yang Anda sebutkan perjanjian lama itu adalah Taurat yang pernah diturunkan Musa? Bisa Anda jelaskan? Ya, saya coba Zaman dulu jelaskan. ada nggak percetakan? Saya tanya Anda dulu. Ya, zaman dulu tidak ada lah, bro. Ya, bagaimana caranya orang yang masih berada di sebelum peradaban atau sebelum Masehi ini bisa menuliskan buku? Bagaimana cara mereka? Apakah di situ belum ada? Sekarang kan udah. Iya, kalau belum ada bagaimana? Iya, artinya Anda bisa meyakini bahwasan itu betul-betul adalah Torah yang pernah diberikan diberikan Tuhan kepada Musa. Anda meyakini itu? Betul, saya begini tuh. Anda meyakini itu 1.500. Terus kenapa tidak percaya bahwasannya ada kitab setelah Bible, setelah Injil maksud saya? Yaitu Al-Quran. Kenapa Anda tidak imani? Karena tidak ada lagi dituliskan di situ bahwa akan datang kitab selanjutnya. Memang, hukum-hukum itu akan dibawa di dalam genggamannya. Seluruh dunia akan tunduk kepada hukum-hukumnya. Itu ada di Ulangan 18 di kitab Anda sendiri. Iya, itu maksudnya siapa, Iya. coba? Siapa itu? Di Matius Yesus. 21, sabar. Di Matius 21 nomor 42 dan 43, Yesus yang mengatakan ini, bahwasanya kerajaan Yehuda ini akan berpindah tangan dari ke bangsa lain. Siapakah dia? Ini Yesus yang ngomong. Coba Anda kaji dulu. Siapakah dia? Kerajaan ini ya akan pindah ke bangsa lain. Matius 21, 42, 43. Coba siapa itu? Ini Yesus yang ngomong. Bukan saya, Yesus yang ngomong. Siapakah itu? Ke bangsa lain. Siapa? Roma. Ya, Ada. Roma penjajah, boy. Roma penjajah, boy. Nah, bangsa itu adalah keturunan, adalah saudara-saudaramu sendiri. gitu. Ya. Kenapa Anda kaget? Kalau Bukan itu bagian dari kaget. Nabi Muhammad SAW. Itu Ya, memang tulisannya Rasulullah itu bukan. lain. Ya, Rasulullah itu bagian dari saudaranya atau bukan? Itu kan katanya ke bangsa lain kan, bukan ke saudara. Bangsa lain. Iya, bangsa lain. Ya, betul. Nah, Ishak bangsa apa? Hah? Keturunan Ishak membawa bangsa apa? Israel. Israel. Keturunan Nabi Ismail dari anak kandungnya Abraham membawa ke bangsa menjadi bangsa apa? Ismail, saya nggak tahu. Ismail nggak tahu. Anda pura-pura membodohi diri Anda sendiri atau Anda pura-pura bodoh? Enggak, saya nggak tahu ke bangsa apa Ismail. Cuman memang Ismail juga dijanjikan menjadi bangsa yang besar. Nah, bangsa yang besar itu Nabi Muhammad ini lahir di tanah mana? Begini, coba Anda terangkan bagaimana Nabi silsilahnya. Muhammad SAW itu lahir di tanah mana? Di tanah Arab kah? Tanah mana dia? Beliau? Anda terangkan dari silsilahnya Ismail ke Muhammad. Coba. Hah?
Saya nggak hafal. Coba, Saya nggak hafal. Nggak bisa Saya memang. Siapapun silakan jelaskan. Iya, Bang Zuma bisa itu. Bang Zuma bisa. Saya nggak hafal, bro. Jelaskan kalau bisa. Sampai jangankan ke Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai ke Adam pun bisa. Ya iya, silakan jelaskan. Iya, Nabi Adam alaihissalam itu adalah nenek moyang kita semua, termasuk juga baginda Nabi Muhammad SAW, termasuk juga Yesus yang kau tuhankan itu, yang manusia itu. Ya udah, Keturunannya. silakan jelaskan dari Adam sampai kepada Muhammad kalau memang ada kisahnya. Kalau Terus buka data lagi, aku lagi di jalan, bro. Aku lagi di saya jalan. bisa jelaskan itu dari Adam sampai ke Yesus bisa saya dari jelaskan. versi Anda. Coba dari versi Anda, coba silakan. Ya, silakan dari versi Anda. Dari Adam sampai ke Yesus ya. Anda nggak sadar di sini kalau kalau Yesus itu adalah keturunan Adam juga. Berarti kan dia manusia. Kenapa Anda Tuhan kan? Kalau Tuhan bersilsilah, ini bermasalah Tuhannya ini. Ya, Ya kan? saya terangkan dulu. Kalau Tuhan bersilsilah, bro, itu Tuhannya bermasalah. Nggak ada Tuhan bersilsilah. Tuhan itu berdiri sendiri. Tuhan ada itu sebelum kata ada itu ada. Tuhan ada itu, iya. Tuhan ada itu sebelum kata ada itu ada. Bisa nggak Anda bayangkan? Hah? Pertama Jadi, itu ya Tuhan setelah ada Adam ini, Anda butuh cerita tadi atau enggak? Gitu aja. ya silakan. Yo. Cerita Adam sampai ke Yesus ya. Yang pertama Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah. Mereka tinggal di Taman Eden, tetapi kemudian jatuh ke dalam dosa dengan memakan buah terlarang. Setelah era Adam, maka sampailah kepada Nuh dan bahteranya. Allah memerintahkan Nuh. Tunggu, jangan disingkat dulu. Ya. Adam dan Hawa ini memiliki berapa anak? Yang jelas Kain dan Habel anak Hawa. Itulah yang tercatat di Alkitab. Ya, Kain dan Habil. Ya, lalu Kain membunuh Habil. Oke? Kita hanya membuat cerita. Tunggu dulu. Kita harus cross check dulu kebenarannya antara Kain dan Habil. Lalu Habil dibunuh oleh Kain, betul? Ya, oke. Nah, lalu tiba-tiba Kain punya istri. Dari mana jalannya? Siapakah manusia perempuan pada saat itu? Anak perempuan tidak dicatatkan di dalam Alkitab. Nah, kenapa? Ya memang Kenapa? itulah Kenapa dasar dicatat? orang Berarti Yahudi juga membuat laki-laki lebih pada saat itu laki-laki di Bible Anda yang ada pada kala itu hanya 3, yaitu Adam, Kain dan Habil. Hanya satu-satunya wanita pada saat itu yaitu bernama Hawa, istrinya Adam. Setelah Kain membunuh Habil, lalu Kain membawa istrinya kemana? Kenapa tiba-tiba Kain bisa memiliki istri? Siapa istrinya? Karena kan saya jelaskan, Alkitab tidak mencatatkan nama perempuan, anak perempuan. Aduh. Oke, lanjut ya. Berarti ada indikasi. Saya ingin bertanya gini sih, Ada indikasi Kain itu ada hubungan sama mamanya ya. Astagfirullah. Hujatan semuanya. saya hanya ingin bertanya gini Bang, kebenaran. Apa sih landasan utama yang mendasari Anda menuhankan Yesus? Landasan utamanya, pondasinya itu apa loh? Dalilnya apa? Yang pasti-pasti gitu loh. Apa? Hanya di dalam Yesus yang saya temukan, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di Yesus juga dijanjikan hidup kekal. Sampai kepada Bapa artinya, coba sebelum terlalu jauh, sampai kepada Bapa. Kata Yesus tidak akan sampai kepada Bapa. Artinya apa? Jalan itu adalah syariat, ajaran, pengajaran, hukum-hukum dibawa oleh Yesus. Kalau Anda patuh dengan ajaran Yesus, itu pun untuk Bani Israel sih. Kalau Anda patuh dengan ajaran Yesus, Anda akan sampai ke Bapa. Apa itu? Maknanya? Yohanes 17:3. Maknanya Yohanes 17:3, Bang. Hidup yang kekal yang mengenal Allah satu-satunya dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu sangat simpel ajaran Yesus. Ini perkataan Yesus, mengenal Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Panjang lebar tadi dibahas apa itu utusan. Utusan itu rasul. Dalam bahasa Arab, utusan itu rasul.
diartikan, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi utusan. Nah, ini koplaknya lembaga terjemah Indonesia ya lai. Kalau kepada Yesus dia tidak pakai kata dengar dulu lah. Karena kenapa? Kalau kepada Yesus, kurios itu dia terjemahkan menjadi Tuhan. Kepada yang lain selain Yesus, kurios dia terjemahkan menjadi Tuhan. Utusan kepada yang lain ya diterjemahkan sebagai rasul. Paulus disebut rasul, kepada Yesus disebut utusan, padahal sama-sama rasul. Kenapa kepada kecuali di Ibrani 31 tadi ya, dia adalah rasul dan imam besar. Tapi kepada yang lain-lain, keempat penulis ini ya, Matius, Lukas, Markus, Yohanes, utusan tidak disebut rasul bagi Yesus. Padahal kepada Paulus disebut rasul. Pada jemaat dari rasulmu, rasul Paulus yang dipilih, ini segala macam. Dia menyematkan kata rasul kepada dirinya sendiri. Yang si Paulus ya. Dia dinubutkan sebagai Allah yang perkasa. Mana nubuatnya sebagai Allah perkasa? Hezkia itu kau lari ke perjanjian lama lagi nih. Gini. Tunjukkan data di Bibelmu di mana Yesus itu untuk orang Kristen. Tunjukkan data. Kok untuk orang Kristen? Tunjukkan data di Bibelmu Yesus diutus untuk orang Kristen. Tunjukkan. Tunjukkan data Yesus itu diperuntukkan untuk orang Kristen. Ajaran Yesus untuk orang Kristen mana? Mana? Anda tunjuk, jangan nangis. Tunjuk data di mana Yesus itu diperuntukkan untuk orang Kristen. Ajarannya diperuntukkan untuk orang Kristen. Tunjuk data. Yesus diperuntukkan untuk semua manusia. Bisa saya tunjukkan data? Di mana tertulis perkataan Yesus? Aku diperuntukkan untuk Bani Goim kayak kalian ini. Untuk di luar Israel itu Goim. Tunjukkan data. Untuk semua manusia ya, saya tunjukkan. Oke, saya tunjukkan pun sebenarnya Anda nggak bakal percaya begitu. Jadi tunjuk kalau Yesus untuk semua manusia. Oke. Sebut, aku buka di sini. Di mana? Oke. Di Matius 28. Kita mulai baca ayat 16 ya. Matius 28, 16. Awas ya, kau 16. Jangan copot-copot. Ambil semua itu. Iya. Iya. Oke, udah. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditujukan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Siapa yang disembah? Yesus. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi siapa yang disembah selain Allah? Ya, kalau seorang atasan sujud, pembantu sujud di depan majikannya, apa dia disembah? Maksud Anda disembah? Kalau seorang kita sungkem kepada ibu kita, orang tua kita menyembah. Beda loh. Enggak beda. Raja kalau di depan raja itu para hambanya sujud loh. Apa dia menyembah? Enggak. Dia menyembah. Sujud itu ke depan itu belum tentu dia menyembah. Lanjutkan. Di sini dia menyembah. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Dengar dulu ya. Ibrahim, Musa menyembah. Ibrahim, Musa sujud menyembah. Lanjut. Ya, oke. Ketika dia melihat mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Amin. Oke. Lanjutkan. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang diperintahkan Yesus? Dan ajarkanlah segala sesuatu. Jangan sampai 2:19, baca 20. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah apa yang diperintahkan Yesus. Mana perintah Yesus kalian nyanyi-nyanyi di gereja? Mana perintah Yesus kalian makan babi? Mana perintah Yesus kalian tidak sunat? Tunjuk datanya. Karena nggak bisa diskusi tuh. Mana tunjuk data dong, jangan potong-potong. Ayo. Dan ajarkanlah mereka melakukan ini. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Nah,
Apa yang telah diperintahkan? Karena di sini ya, kalau dia berkata pergi ke segala bangsa, bangsa itu ya pada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, Yesus tidak pernah mengajarkan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Yesus tidak pernah mengajarkan baptislah atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tidak pernah ajaran seperti itu Yesus ya. Tidak ada mengajarkan seperti itu. Nah, kemudian 20 ya dengar 28-20 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Apa yang diajarkan Yesus kepada kalian? Apa? Kalian disuruh nyanyi-nyanyi di gereja, lompat-lompat. Kalian disuruh tidak sunat. Kalian disuruh makan babi. Apa? Apa ajarannya Yesus? Apa ajaran Yesus yang kalian lakukan? Apa ajaran Yesus? Apa ajaran Yesus yang kalian lakukan? Sebut ajaran Yesus yang kalian lakukan. Ayo. Apa ajaran Yesus yang kalian lakukan? Ayo. Jangan kau berhenti di situ sampai selesai nih satu perikop ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang diajarkan Yesus yang kau lakukan? Yesus sujud, berdoa, menengadah tangan ke atas, kalian lipat tangan di dada. Yesus itu mati di kafani, kalian itu pakai peti, dasi kupu-kupu, baju jas, ya sepatu pantofel. Kenapa kalian tidak melakukan apa yang dilakukan Yesus? Yesus sujud berdoa, Yesus masuk bait suci, membasuh kaki, membasuh tangan, masuk bait suci, melepaskan kasut. Kalian pakai sepatu, pakai sandal masuk gereja. Kalian joget-joget, lompat-lompat di gereja, nyanyi-nyanyi. Mana ajaran Yesus itu? Tunjukkan. Di sini poin ke-20 ya, Matius 28-20, kau tidak mau baca. Karena di sini tertulis, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Pernah di mana perintah Yesus kau nyanyi di gereja? Tunjuk. Tunjuk perintah Yesus. Mana perintah Yesus kau merayakan Natal? Mana perintah Yesus kau makan babi? Mana perintah Yesus kau makan tikus segala macam? Mana perintah Yesus kau tidak bersunat? Mana? Woi kuclu. Buka data, hoi. Panjang lebar kau ngomong. Mana? Woi, opo saya bicara tuh? Tunjuk data di mana Yesus itu ajaran yang kau lakukan. Yesus berdoa menengadahkan tangan ke atas. Kemudian dia berdoa, dia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Yesus sujud berdoa. Ya Bapakku sekiranya cawan ini bisa lalu. Kau kenapa di gereja nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, joget-joget, kenapa? Mana ajaran Yesus itu? Dasar kuclu. Enggak, tunjuk data dulu. Terbanyak ngomong, tunjuk data dulu. Tunjuk data dulu. Ini kan kau yang ngangkat ini Matius 28. Matius 28 kau bilang ada yang menyembah dia. Sekarang selesaikan sampai satu perikop, baca di bawahnya. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Sekarang mana ajaran Yesus yang kau lakukan? Selesaikan dulu poinnya. Mana ajaran Yesus? Tunjuk data mana ajaran Yesus. Ya, saya tunjuk ajaran Yesus yang kau lakukan mana? Ayo tunjukin datanya. Tunjuk datanya, banyak congor kau. Mulutmu sangat lebar. Tunjuk data dulu kau. Jika dia melihat mereka menyembahnya, terus ke bawah, ajaran apa yang kau lakukan dilakukan oleh Yesus dan ajarlah mereka. Ini saya kasih data ya. Saya tunjuk data nih ya. Kau tidak mau baca ke bawah tuh, kau licik. Kau licik seperti ular buludak. Ini kau licik seperti ular buludak. Kau hanya baca di atas. Dan baptis. Hanya baca di atas tuh. Anak dan Roh Kudus. Di mana ajaran Yesus? Tunjuk ajaran Yesus. Dia membaptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tunjuk ajaran Yesus. Tunjuk ajaran Yesus. Koplak. Jangan kabur Jangan kabur. Tunjuk ajaran Yesus. Di mana Yesus? Ini ya. Ini yang kau angkat tadi kan. Kau hanya sampai di sini baca ya. Ini saja. Kau tidak mau selesaikan sampai di sini. Kenapa? Kata Yesus di sini, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarkanlah mereka. Nah, apa yang kau lakukan diperintahkan oleh Yesus? Ini kau baca, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Enggak pernah diajarkan pula oleh Yesus ini ya. Bapa, Putra, Roh Kudus enggak ada diajarkan oleh Yesus. Tunjuk data di mana Yesus mengajarkan ini. Baptis atas nama di mana? Dan ini ajarkan mereka melakukan segala sesuatu menurut apa yang kau perintahkan. Sekarang apa yang kau lakukan diperintahkan oleh Yesus? Tunjuk data, jangan kabur. Jangan kabur kau kampret. Tunjuk data dulu.
Saya malas sama orang yang Tunjuk data. Kalau gitu tunjuk data dong. Ayo. saya sudah tunjuk data itu. Ajaran Sekarang apa yang kau lakukan yang diperintahkan oleh Yesus? Coba tunjuk data. bisa diskusi. Terima kasih. Ajaran apa? Kan saya minta tunjuk data. Ayo tunjuk datanya di Bibelmu. Apa yang kau Itu kan lakukan sudah diajarkan saya oleh Yesus? Kalau dia tunjukkan. datanya di mana Tadi Yesus pertanyaan mengajarkan gua kau apa? nyanyi-nyanyi di gereja? Pertanyaan tadi apa? Mana? Kau bertanya. Datanya Yesus mengajarkan kau nyanyi di gereja joget-joget mana? Semua bangsa. Woi, Saya mana di tunjuk. sini? Tiba-tiba Dan kamu ajarkan menanya mereka melakukan segala yang kau perintah. Mana ajaran Yesus yang kau lakukan? Apa ajaran Yesus yang kau lakukan? Apa? Apa ajaran Yesus kau lakukan? Kau disuruh nyanyi di gereja? Dasar. Kabur. Udah kabur dia bunda. Celu. Kabur dia guys. Dasar. Bang Adi langsung om. Udah kabur om. Campur dulu. Coba dulu pantatnya. Mana cambuknya? Mana cambuknya, Bunda? Campur dulu, Bunda. Mana aku tahu ini bunda Ram. Bunda, mana cambuk? Asai. Asai masih mau kedatangan ini. Masih mau kedatangan ini. Patipu. Patipu Masih mau kau datang besok? Sudah Masih mau kau datang disampaikan besok. oleh Daeng, Bang Zuma, segala data disampaikan, Bang Handi segala. Diajak berlogika masih kepala batu. Oke. Tarik weh. Udah dicambuk pantatnya. Balik-balik. Ya udah, kita selesai dulu di sini. Terima kasih buat semuanya.